Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Rahmandar, mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan lahan kering untuk pengembangan tanaman yang toleran terhadap kekeringan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengelolaan ekosistem. Desa Larangan Salempar terletak sekitar 13 km ke utara dari ibu kota Kecamatan Tanakan. Desa Larangan Salempar memiliki 9 dusun, yakni Dusun Kirkunung Geja, Dusun Kirkunung Laok, Dusun Karbote, Dusun Torbelengan, Dusun Nyabegen, Dusun Lonsampik, Dusun Tengah, Dusun Larangan, dan Dusun Murlaok. Jumlah penduduknya ada di kisaran 6.515 jiwa. Mayoritas mata pencahariannya masyarakat sebagai petani. Potensi lahan pertanian di Desa Larangan Salempar sebesar 761 hektar. Di antaranya sawah 224 hektar dan tegal 537 hektar. Dari luas lahan tersebut sebagian besar adalah berupa lahan kering, baik itu lahan tegal maupun lahan persawahan. Karena sawah di Desa Larangan Salempar adalah sawah tanda hujan, bukan sawah irigasi teknis. Liputan ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran utuh tentang pengelolaan ekosistem pertanian lahan kering yang ada di Desa Larangan Salempar, yang hasilnya nanti bisa dijadikan rujukan dalam menentukan program penyuluhan yang akan dilaksanakan di Desa Larangan Salempar. Liputan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengembangan tanaman toleran kekeringan yang sudah dikembangkan di Desa Larangan Salempar. Pengelolaan ekosistem pertanian yang sudah berlangsung di Desa Larangan Salempar diantaranya adalah pemanfaatan lahan kering untuk pengembangan tanaman yang toleran terhadap kekeringan. Tanaman yang toleran terhadap lahan kering yang telah dikembangkan diantaranya jagung, padi, melon, kacang tanah, kacang hijau, semangka, dan lainnya. Dalam menentukan komoditas yang akan ditanam di lahan kering, ada beberapa pertimbangan yang biasanya diambil oleh petani. Yang pertama adalah musim tanam. Jika musim tanam penghujan, biasanya petani menanam padi, jagung, cabai, dan lainnya, dengan harapan curah hujan akan stabil sepanjang tahun sehingga tanaman dapat tumbuh maksimal dan produktivitasnya sesuai yang diharapkan. Untuk musim kemarau biasanya tanaman yang dibudidayakan oleh petani adalah tembakau, melon, dan lainnya. Yang kedua adalah pemilihan varietas yang toleran kekeringan. Nah, dengan kemajuan teknologi, tanaman tertentu sudah dapat direkayasa agar toleran terhadap kekeringan. Misalnya adalah padi varietas Impari 32. Padi varietas ini idealnya ditanam untuk lahan sawah, akan tetapi juga dapat tumbuh dengan baik di lahan tegal maupun lahan sawah kering dan sesuai dengan potensinya. Pertimbangan yang ketiga adalah kondisi lahan. Untuk lahan-lahan yang miring biasanya ditanami dengan tanaman keras, karena lahan miring biasanya tidak dapat menahan air dan penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Kendala utama dari pemanfaatan lahan kering adalah air. Ketersediaan air yang minim membuat petani terbatas dalam membudidayakan tanaman yang diinginkan. Jadi kesimpulan dari liputan ini adalah lahan kering dapat dimanfaatkan dengan benar, dengan baik, dengan menanam tanaman yang toleran terhadap kekeringan. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, musim tanam, yang kemudian pemilihan varietas, dan yang ketiga adalah kondisi lahan. Rekomendasi untuk pemanfaatan lahan kering adalah sebaiknya nanti bisa dilakukan dengan menerapkan teknologi kekinian yang mulai berkembang di dunia pertanian, seperti irigasi tetes, penggunaan mulsa, irigasi sprinkle, irigasi drip, smart farming, dan lainnya. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk perkembangan pertanian di seluruh Indonesia. Terima kasih.